Beralih saudara ke informasi berikut, Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan menetapkan nahkoda dan pemilik kapal sebagai tersangka tenggelamnya KM Ladang Pertiwi di perairan Selat Makassar. Penetapan ini dilakukan setelah polisi memeriksa 15 saksi, termasuk pihak Syah Bandar. Nahkoda kapal ditahan dan dikenai pasal tentang berlayar tanpa memiliki surat izin berlayar. Sementara pemilik kapal terkena pasal mempekerjakan nahkoda tanpa memenuhi persyaratan. Kapal KM Ladang Pertiwi juga bukanlah kapal penumpang yang mengangkut manusia. Kapal ini seharusnya hanya mengangkut barang. Dia kapal barang benarnya, tapi bawa dia kapal barang, dia mengangkat manusia dan material. Yang notabene di saat pengecekan, dia tidak melakukan pengecekan di Syah Bandar. Artinya dia berangkat tanpa ada izin dengan dia pada saat... Dia berangkat tidak pakai izin. Dan untuk kedua nama tersangka ini siapa aja namanya? Tersangka untuk setelah berinisial A, yang satu berinisial S. Dan pasalnya kan berbeda itu, dengan pasal apa ini yang keduanya ini? Untuk pasal yang ditetapkan yaitu Undang-Undang Pelayaran, yang pertama adalah 323, Undang-Undang Pelayaran, yang hukumannya lebih dari 5 tahun. Dan yang diperiksa itu siapa-siapa saja, dan Selain yang dua. selain Sudah ada 15 saksi yang diperiksa, termasuk penumpang, ya, kepala desa, termasuk juga rekan-rekan kita dari Syah Bandar untuk dimintai keterangan oleh rekan-rekan kita dari Ditreskrim Sus. Dari hasil pemeriksaan 15 saksi tersebut ditetapkan 2 tersangka yang berinisial A dan S. Dari total 51 penumpang kapal KM Ladang Pertiwi, saudara, 18 penumpang hingga kini belum ditemukan. 31 orang ditemukan dalam kondisi selamat, sementara ada 1 penumpang meninggal dunia. KM Ladang Pertiwi tenggelam di Selat Makassar pada 28 Mei 2022 usai mengalami mati mesin di laut.